Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NIM J1B019027, program studi Teknik Pertanian Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang acara 2, yakni tentang mesin bensin dalam mata kuliah daya dalam bidang pertanian. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dari komponen-komponen dari mesin bensin itu sendiri. Nah, untuk mesin yang pertama bisa dilihat pada gambar. Ini adalah gambar piston yang berfungsi sebagai penerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol. Nah, untuk gambar yang kedua dapat dilihat ini adalah blok silinder namanya. Ini berfungsi sebagai tempat atau wadah piston untuk bergerak. Oke, selanjutnya untuk gambar ketiga, ini ialah kepala silinder yang dimana fungsinya ini sebagai tempat untuk membakar campuran udara dan bahan bakar kendaraan sehingga dapat menghasilkan tenaga. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu poros engkol. Nah, yang dimana ini fungsinya sendiri ialah untuk mengubah gerakan piston. Selanjutnya yakni connecting rod. Ini berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol. Selanjutnya yakni flywheel. Ini berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur energi putar dari mesin. Yang ketujuh bisa dilihat ini adalah gambar busi. Busi ini juga berfungsi sebagai pengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil lalu menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara. Nah, yang kedelapan ini ialah bak oli. Ini berfungsi sebagai bak untuk penampung oli itu sendiri. Nah, mungkin itu saja komponen-komponen yang dapat saya jelaskan pada praktikum ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja dari motor bensin 2 tak ini sendiri. Nah, yang dimana motor bensin 2 tak ini sendiri yakni motor bakar yang mengalami 2 proses dalam setiap langkah-langkahnya. Oke, pada prinsip kerjanya ini dimulai dari saat piston mencapai titik mati atas, loncatan bunga api listrik dari busi membakar campuran udara dan juga bahan bakar yang bertekanan tinggi sehingga terjadilah ledakan yang akibatnya piston akan terdorong ke bawah dan selanjutnya bahan-bahan bakar dan udara masuk melalui saluran hisap. Nah, setelah itu saat piston mencapai titik mati ke bawah, maka piston akan kembali bergerak menuju titik mati atas. Gerakan ini akan mengompres campuran bahan bakar udara yang telah berada di dalam silinder. Nah, langkah ini sekaligus merupakan langkah buang yang dimana sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui saluran buang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen penyusun mesin ini sendiri. Nah, yang diantaranya yang pertama yakni ialah silinder namanya. Oke, silinder ini ialah sebagai tempat pembakaran dan campurannya, yang dimana campuran ini antara ialah campuran bahan bakar itu sendiri dengan udara. Oke, selanjutnya ialah kepala silinder. Nah, yang dimana kepala silinder ini ialah bahan yang terbuat dari aluminium yang sangat kuat sehingga paduan untuk berfungsi sebagai untuk menghindari terjadinya kebocoran gas. Oke, selanjutnya yang ketiga yakni ialah bak mesin, yakni tempat silinder, poros engkol dan transmisi gigi ini sendiri berada. Oke, selanjutnya ialah saya tidak perlu jelaskan, cuma saya sebutkan saja. Selanjutnya yakni ialah torak atau piston, cincin torak, pena torak, batang penggerak, poros engkol, roda gaya, dan katup. Oke, selanjutnya apa sih keunggulan-keunggulan
dan kekurangan dari mesin-mesin ini sendiri. Yang pertama, keunggulan yang pertama ialah tenaga yang dihasilkan dari mesin-mesin ini sendiri ialah tenaga yang sangat besar. Selanjutnya, suara mesin yang dihasilkan ini adalah lebih halus. Yang ketiga, mudah untuk memahami gejala kerusakan pada mesin-mesin. Ketika ada kerusakan, mudah untuk kita mengetahui dari mana asal kerusakan itu sendiri. Nah, selanjutnya ialah harganya ini lebih murah di kelas yang sama. Karena mungkin untuk kendaraan-kendaraan yang menggunakan mesin-mesin ini sendiri sangat banyak sekali di Indonesia. Sehingga harga jual dari kendaraan-kendaraan yang menggunakan mesin-mesin ini sendiri lebih murah. Oke. Selanjutnya, apa sih kekurangan-kekurangan dari mesin bensin ini sendiri? Kekurangan yang pertama ialah torsi maksimal yang didapat di putaran mesin ini sangat tinggi. Selanjutnya, hasil pembakarnya ini tidak selincah mesin diesel saat stop and go dan saat mulai berangkat, saat mulai melakukan perjalanan seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah ketika mesin bensin ini menerobos banjir atau terendam dengan air, jika menggunakan mesin bensin ini sehingga mesin-mesin yang ada di dalamnya ini akan cepat untuk mengalami kerusakan seperti itu. Nah, yang terakhir ya ini ialah jika penggunaannya tidak sesuai akan rentan terhadap gejala-gejala kerusakan, mudah rentan untuk mengalami kerusakan ketika banyak sekali ketidaksesuaian, misalkan pada kendaraan bermotor banyak yang diganti mesin-mesinnya ini. Nah, itu akan berefek dan juga bisa menyebabkan kendaraan itu sendiri rentan mudah mengalami kerusakan. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan persentase acara 2 pada praktikum mesin-mesin ini sendiri. Terima kasih. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.